aku start ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami presentasi dari kelompok 2, Pak Henry, yang terdiri dari saya sendiri, Raffi Samudra Indrawan, ada Benedict Christopher Wahab, ada Kurnia Gilang Ramadhani, ada Reski Anistri, ada Rizka Dwi Kartika, ada Reski Gustio Sanjaya. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari perhitungan pembebanan jembatan Suramadu dari kelompok B. Adapun faktor pengaruh pembebanan di sini, yaitu faktor pertama adalah kepentingan operasional. Kepentingan operasionalnya antara lain adalah jembatan penting atau sangat tidak penting. Nilainya berada di 1,05 koefisien. Keterangannya, Suramadu adalah penghubung vital Jawa ke Madura. Faktor kedua ada adaptivitas, itu komponen ditingkatkan dan aktivitasnya bernilai 0,90. Keterangannya mencerminkan kemampuan struktur menahan deformasi inelastik. Adapun faktor ketiganya redundansi, yaitu struktur redundan atau cable state yang bernilai 0,95. Ini mencerminkan distribusi beban pada banyak kabel. Adapun di sini data teknis dari jembatan Suramadu. Di deadload unit cable state Suramadu memiliki lebar 818 meter dan panjang di 818 meter dan memiliki lebar di 30 meter. Dan beton bertulangnya memiliki 25 kN per meter kubik. Bajanya memiliki 78,5 kN per meter kubik. Aspalnya memiliki 22 kN per meter kubik. Barier betonnya memiliki 24 kN per kubik. Pelat betonnya di sini memiliki tebal 0,2 meter. Perhitungan volumenya panjang dikali lebar dikali tebal. Lalu di sini aspalnya memiliki tebal, kita memiliki tebal di 0,05 meter. Volumenya, cara mencarinya yaitu panjang dikali lebar dikali tebal aspalnya. Selanjutnya di sini ada concrete barrier, 3 garis pemanjang, luas penampang efektif per garis, AB sama dengan 0,3 meter persegi. Steel post builder atau baja, PG sama dengan 98 kN per meter. Selanjutnya ada pilonnya, yaitu berjumlah 2 unit. Luas penampang rata-rata di 20 meter persegi. Tinggi efektifnya sampai 140 meter. Selanjutnya ada stay cables-nya, memiliki jumlah besaran 144 unit dengan agregat 250 meter kubik. Ini adalah total volume baja efektif kabel. Selanjutnya ada beban mati atau deadload yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Arasdin. Baik, dari yang dibacakan teman saya tadi itu merupakan asumsi. Di sini kita akan menghitung beban mati atau deadload. Elemennya ada pilon atau beton, cable stay atau baja, steel box girder, atau dengan baja, buat lantai beton, lapis aspal, concrete barrier. Pilon yang berjumlah 2 dengan rumus P sama dengan 2 dikali AP dikali HP. Itu keterangannya sudah ada yang dibacakan kawan saya tadi yang di atas.
Kita tinggal input, yaitu 2 dikali 20 dikali 140 sama dengan 5.600 meter kubik. Berat jenisnya itu ada 25 kilonewton meter per meter. Maaf, agak boleh dibesarkan, nggak kelihatan. Mohon maaf, boleh dibesarkan. Halo, boleh dibesarkan sedikit gambarnya? 25 kilonewton per meter kubik. Selanjutnya yang di sampingnya boleh digeserkan. Dan bebannya 140.000. Selanjutnya itu ada Benedik, boleh bantu digeserkan lagi. Kilo. Selanjutnya ada kabel stay, itu berjumlah 144 dengan rumus W sama dengan volumenya sama dengan 78,5 dikali AK dikali LK, yaitu menghasilkan 250 meter kubik dengan berat jenisnya 78,5 kilonewton per meter kubik. Boleh digeser lagi, Benedik? Dan menghasilkan beban sebesar 19.625 kilonewton. Selanjutnya ada perhitungan steel box girder dengan material baja itu berjumlah 52, dan menghasilkan panjang 818 meter dan berat jenisnya ada di 98 kilonewton per meter dan menghasilkan, bantu digeser, menghasilkan beban 80.164 kilonewton. Selanjutnya itu ada perhitungan untuk pelat lantai yang materialnya beton. Itu berjumlah 1, volumenya yaitu 818 dikali 30 dikali 0,20 sama dengan 4.908 meter kubik. Dengan berat jenisnya sebesar 25 kilonewton per meter kubik dan bebannya menghasilkan 122.700 kilonewton. Selanjutnya itu ada perhitungan untuk lapis aspal yang berjumlah 1 dengan volumenya sebesar 1.227 meter kubik dan berat jenisnya sebesar 22 kilonewton per meter kubik dan bebannya menghasilkan 26.994 kilonewton. Selanjutnya itu ada perhitungan untuk concrete barrier yang berjumlah 3 dengan volume sebesar 736,2 meter kubik dan berat jenisnya sebesar 24 kilonewton per meter kubik yang menghasilkan bebannya sebesar 17.668,8 kilonewton dan total dari bebannya itu sebesar 497.740 kilonewton per meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Theo. Oke, selanjutnya kita juga membahas tentang beban hidup. Beban hidup ini terdiri dari beban lalu lintas. Beban lalu lintas tersendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu beban lajur D merata, beban lajur D garis, sama beban truk. Lalu kita dapat rumuskan menjadi kalau beban lajur D merata itu Q sama dengan 9,0 kPa. Lalu beban lajur D garis itu P sama dengan 49 kilonewton per meter. Lalu beban truk itu 500 kilonewton. Kemudian beban lajur D merata itu kita ambil dari standar SNI 1725 tahun 2016. Lalu beban lajur D garis
itu beban garis terpusat, yaitu standarnya dari SNI untuk roda kendaraan berat. Lalu untuk beban truk itu beban satu truk berat yang bergerak di jembatan dengan mencari efek maksimal lokal. Lalu yang terakhir itu ada beban, boleh digeser Ben? Itu ada beban merata, itu bersumber dari jurnal desain ITB ya. Lalu dimensinya yang pertama untuk beban lajur di merata itu Q sama dengan Q kali A. Kita ambil dari perkiraan yaitu 9 kali 120, yaitu volume total kilonewtonnya itu 1080. Untuk dikonversi ke ton berarti 1080 dibagi 9,81, jadi hasilnya 110,1. Itu untuk konversi ton. Lalu yang kedua itu ada beban lajur di garis, itu dimensi perkiraan ya, PL sama dengan P kali L, yaitu 49 dikali 20, itu dikali dua lajur, yaitu volume total kilonewtonnya itu 1960. Kemudian kita mau konversi ke ton, berarti dibagi 9,81, yaitu konversi tonnya 199,8 ton. Lalu yang ketiga itu ada beban truk. Itu beban truk itu per truknya itu 500 kilonewton, itu unit load. Kemudian volume totalnya itu kan 500, berarti kalau dikonversi ke ton 500 dibagi 9,81, yaitu hasilnya 51 ton. Lalu yang berikutnya ada di kecepatan angin. Kecepatan angin ini V sama dengan 27 meter per second, yaitu kecepatan angin dasar yang digunakan menghitung gaya dorong angin horizontal dan vertikal pada seluruh struktur. Kemudian, boleh digeser kan dimensi. Kemudian dimensi volume itu boleh di ini enggak? Oke. Kemudian bisa kita lihat ya di angin itu rumusnya QV kali A, yaitu 0,447 dikali 60 volume rata-rata, yaitu kita dapat di kilonewtonnya 26,8. Kemudian dikonversi ke ton berarti 2,7 ton. Lalu yang terakhir ada beban rem. Beban rem ini termasuk gaya dari longitudinal, yaitu 5% dari beban lajur. Kemudian gaya horizontal akibat pengereman massal kendaraan di atas jembatan. Kemudian dimensinya kita dapat dari standar juga, itu kalau di jembatan Suramadu untuk dua lajur itu volume totalnya 152 kilonewton. Kalau dikonversi ke ton berarti 15,5 ton. Jadi total volume dari keseluruhan itu untuk volume total ya 1892 kilonewton. Kalau dikonversi ke ton berarti 395,4 ton. Lalu ada beban lingkungan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Mbak adalah beban lingkungan dari jembatan Suramadu. Yang pertama itu merupakan beban untuk penurunan tanah atau IS. Eh, Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan pada bentang 192 meter, yang dimana didapatkan momennya sebanyak 1,10 meganewton per meter dan reaksinya sebanyak 11,44 kilonewton. Lalu pada bentang 434 meter didapatkan momen sebanyak 0,215 meganewton per meter dan reaksinya sebanyak 0,991 kilonewton. Beban ini merupakan momen dan reaksi tambahan akibat beda penurunan tumpuan. Dihitung dengan model balok dua tumpuan jepit, efeknya kecil pada bentang panjang namun penting untuk kontrol retak dan bearing. Lalu selanjutnya ada beban temperatur seragam yang didapatkan itu hasilnya adalah pada bentang 192 meter masing-masing sebanyak 63,4 mm, lalu pada bentang 434 meter dapatkan 143,2 mm. Pembuaian bebas tanpa pengekanan pada struktur beton jembatan menghasilkan perubahan panjang kurang lebih total 270 mm pada bentangan total 818 meter tanpa momen internal jika sambungan bebas bergerak.
Lalu ada beban gradient temperatur yang didapatkan hasilnya sebanyak 55,7 meganewton per meter. Ini merupakan perbedaan suhu atas bawah sebanyak 30 derajat Celcius menimbulkan kelengkungan pada momen internal sebanyak 1856 meganewton meter per meter dengan tegangan termal maksimum kurang lebih 4,95 MPa pada strat atas bawah. Lalu ada beban susut dan rangka yang dibagi menjadi 3, susut seragam tertahan, susut diferensial atau gradien, dan juga rangka. Untuk susut seragam tertahan itu ditemukan NSH sama dengan 27 meganewton per meter untuk SLS dan 13,5 meganewton per meter untuk ULS. Lalu pada susut diferensial atau gradien, NSH-nya itu ditemukan sebanyak 1125 meganewton per meter dan SLS-nya untuk SLS dan 0,563 meganewton meter per meter per untuk ULS. Lalu untuk rangka untuk struktur G superstruktur ditemukan kira-kira kurang lebih sebanyak 7.478 kilonewton per meter. Tambahan efek rangka SLS-nya merupakan 14.954 kilonewton per meter dan ULS-nya ditemukan sebanyak 7.478 kilonewton per meter. Pengaruh perubahan volume dan relaksasi beton terhadap waktu yang menimbulkan tambahan momen serta lanjutan jangka panjang pada gelagar jembatan. Lalu beban aliran air yang dibagi menjadi 3 yaitu drag SLS ULS, lift SLS ULS, dan tumbukan log SLS ULS yang masing-masing berupa sebanyak drag-nya yaitu 144 dan 288 kN, lift-nya adalah 432 dan 864 kN, lalu tumbukan log-nya adalah 209 dan 418 kN. Ini merupakan gaya seret dan angkat air laut pada pier akibat ratusan rata-rata yang ditemukan sebanyak 2 meter per second. Lalu ada beban akibat tekanan hidrostatis dan gaya apung atau dapat disingkat sebagai EU. Ditemukan hasilnya merupakan SLS-nya itu adalah 4,33 meganewton pada momen horizontal, lalu 3,40 meganewton untuk gaya vertikal, lalu pada ULS-nya 5,20 meganewton untuk horizontal dan 4,08 meganewton untuk vertikal. Ini merupakan perhitungan berdasarkan asumsi konservatif sesuai dengan prinsip hidromekanika dan SNI 1725 tahun 2016. Lalu beban kecepatan angin kendaraan ini ditemukan pada 1,46 kN per meter. Ini juga berdasarkan hasil konversi kecepatan angin. Ada yang terlewat, ini adalah beban kecepatan angin struktur yang ditemukan sebanyak 27 meter per second. Ini yang ditemukan berdasarkan hasil desain dari jurnal tahun 2011 dan menghasilkan tekanan dinamis sebanyak 0,446 kN per meter persegi pada elemen atas jembatan, gelagar, railing, dan pylon digunakan untuk hasil sedimen terbuka terhadap angin. Lalu selanjutnya ada beban gempa dengan fondasi dihitung sebagai massa superstruktur. Untuk yang dibagi menjadi 2 yaitu longitudinal pada waktu dihitung 6 second dan melintang ya pada waktunya yaitu 4,5 second. Pada longitudinal itu gayanya ditemukan sebanyak 112,5 meganewton dan melintang sebanyak 150 meganewton. Perhitungan dua arah berdasarkan analisis seismik SNI 2833 tahun 2016. Lalu ada beban tumbukan kapal yang dibagi menjadi 2 yaitu dengan sudut 30 derajat dari fondasi dan tegak lurus dari fondasi yang masing-masing sebanyak 14.356 kN dan 8.282 kN. Ini merupakan energi tumbukan kapal yang mengenai pier dan itu sebagai gaya horizontal maksimum pada kondisi ULS. Lalu di sini juga ada detail pylon 2 unit yang dimana luas penampang rata-ratanya atau AP sebanyak 20 meter persegi dengan 3 efektif HP sebanyak 240 meter. Lalu aspal yang digunakan dengan tebalnya 0,05 meter atau 5 cm, stek kabel sebanyak 144 unit dan abumen sebanyak 15 pasang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada beban permanen. Yang pertama itu komponennya ada balok girder beton dengan massa jenisnya itu ada di 2.400 kg per meter kubik
dengan dimensi atau ukuran asumsinya didapatkan itu dengan 5.438 meter dikali 30 meter dikali 1,5 meter, dan jumlahnya itu ada 1, sehingga volume totalnya ada di 244.710 meter kubik, dengan total bebannya ada di 587.304.000 kilogram. Komponen yang kedua itu ada pilon beton dengan massa jenis di 2.400 kg per meter kubik, dengan dimensi atau ukuran asumsinya ada di 140 meter dikali 20 meter, dengan jumlahnya itu ada 2 unit, sehingga volume totalnya ada di 5.600 meter kubik, dengan total beban ada di 13.440.000 kilogram. Yang ketiga itu komponennya ada pondasi pile cap dengan massa jenisnya ada di 2.400 kg per meter kubik, dengan dimensinya ada di 30 meter dikali 15 meter dikali 5 meter, dengan jumlah asumsinya ada 15 pasang abutmen, dan volume totalnya ada di 33.750 meter kubik, dan total bebannya didapatkan 81 juta kilogram. Yang keempat komponennya itu ada aspal yang massa jenisnya ada di 2.300 kg per meter kubik, dengan dimensinya ada di 5.438 meter dikali 30 meter, dan tebalnya itu ada di 0,05 meter. Jumlahnya itu ada 1, dengan volume totalnya ada di 8.157 meter kubik, dan total bebannya ada di 18.761.100 kilogram. Yang kelima komponennya itu ada kabel baja dengan massa jenisnya 7.850 kg per meter kubik. Untuk dimensinya ada di 250 meter dikali 0,05 meter persegi, dan jumlah asumsinya itu ada 144 unit, dan volume totalnya didapatkan ada di 1.800 meter kubik, dengan total beban 14.130.000 kilogram. Yang keenam itu komponen lain-lainnya seperti drainase dan lain-lain dengan massa jenis didapatkan di 2.000 kg per meter kubik. Dimensinya ada di 5.438 dikali 30 meter dikali 0,01 meter, dengan jumlahnya 1, sehingga volumenya didapatkan 1.631,4 meter kubik, dengan total beban di 3.262.800 kg, dan volume total yang didapatkan dari seluruhnya itu ada di 2.295.648,4 meter kubik, dengan total beban di 717.897.900 kilogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada beban lintas. Itu jenis beban. Yang pertama ada beban truk. Itu dengan nominal 500 ton. Ini beban diambil sesuai dengan SNI. Lalu ada gandar terberat hip design dengan nominal 224 kg per gandarnya, dengan posisi gandar itu di tengah dan belakang desain berdasarkan SNI. Lalu ada beban lajur terbagi rata 9 meter segi, nilai SNI 1725 2016 untuk hitungan pagar. Selanjutnya ada beban sumbu ST itu bernilai 10 ton atau sebanyak 98 km per gandar. Batasan operasional untuk kendaraan yang melintas. Lalu selanjutnya ada beban pejalan kaki itu dengan nominal 5 kPa dengan pertimbangan beban terbagi rata untuk trotoar. Lalu selanjutnya kami juga memberikan asumsi untuk jumlah truk yang lewat di jembatan selama per harinya itu sesuai dengan data yang terlampir. Itu ada truk 2 sumbu golongan 3 dengan jumlah 3.500 per hari. Lalu ada truk 3 sumbu golongan 3 ada sebanyak 2.000 per harinya. Lalu yang terakhir ada trailer 4-5 sumbu golongan 4-5 ada 500 per hari. Dan asumsi ini kami kalikan dengan berat 500 km atau setara dengan 51 ton. Kalau berdasarkan SNI,
Lalu dengan total beban yaitu 3 juta per harinya. Dengan total meganewton 3.000 per hari. Beban truk diasumsikan sebagai truk T dengan total beban 110 ton setara dengan 50 ton. Ini adalah model kendaraan rencana yang disyaratkan oleh NCD. Nilai 500 km tersebut ditetapkan pada setiap unit truk dalam analisis beban. Disertai dengan tambahan faktor beban dinamis sebesar 30% sebagaimana tercantum pada SNI dengan total sekitar 6.000 per hari. Total ekuivalen beban desain mencapai kurang lebih 3.000 meganewton per hari. Angka ini masih dalam rentang yang diizinkan. Terakhir merupakan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pembebanan pada jembatan Suramadu, diketahui bahwa struktur ini menerima kombinasi beban permanen, beban lalu lintas, dan beban lingkungan dengan intensitas yang tinggi akibat lokasinya di wilayah laut terbuka yaitu Selat Madura. Beban permanen mencapai total sekitar 7,04 dikali 10 pangkat 6 kilonewton yang didominasi oleh berat sendiri gitar beton dan plat lantai yang berfungsi sebagai elemen utama penopang. Beban lalu lintas harian yang mencakup truk dengan beban sumbu hingga 500 kN, beban lajur merata, dan beban rem memberikan kontribusi signifikan terhadap gaya vertikal dan longitudinal pada gerak-gerak utama. Sementara itu, pengaruh suhu, baik berupa pemuaian seragam maupun gradien temperatur 30 derajat, menimbulkan efek momen internal hingga 1856 meganewton kali meter per meter yang berpengaruh terhadap sambungan dan lelutan struktur. Efek susut dan rangka beton juga perlu diperhatikan karena berpotensi meningkatkan defleksi jangka panjang hingga 3 kali lipat dari nilai awal akibat beban permanen. Selain itu, kondisi lingkungan laut menjadi faktor penting dalam pembebanan jembatan. Gaya akibat aliran air dengan kecepatan 2 meter per second menimbulkan drag sebesar 288 kN dan gaya angkat hingga 864 kN pada kondisi ultimate. Sedangkan tekanan hidrostatis dan gaya apung hasilkan gaya horizontal sebesar 5,20 meganewton dan gaya vertikal ke atas sebesar 4,08 meganewton yang harus ditahan oleh fondasi. Ditambah lagi, pengaruh angin dengan kecepatan 27 meter per second memberikan tekanan dinamis sebesar 0,446 kilonewton per meter persegi terhadap elemen atas jembatan dan potensi gempa wilayah Surabaya Madura menghasilkan gaya dasar hingga 150 meganewton arah melintang. Beban tumpukan kapal sebesar 14.356 kN juga menjadi pertimbangan kritis pada desain pier bawah air. Sehingga kombinasi seluruh beban ini menunjukkan bahwa jembatan Suramadu dirancang dengan sistem struktur kabel steel redundan dan redaktilitas tinggi agar mampu menahan pengaruh beban ekstrem laut, lalu lintas padat, serta kondisi seismik, sekaligus menjamin keamanan, stabilitas, dan umur layan jangka panjang sebagai penghubung vital antara pulau dan Jawa. Perlu diingat juga bahwa segala kesimpulan dan data yang kami peroleh merupakan asumsi dari berbagai sumber dan jurnal yang kami dapatkan, sehingga perhitungan ulang yang lebih akurat harus dilakukan apabila ingin mengambil data dari presentasi ini. Sekian dari materi pembebanan jembatan Suramadu kelompok 2. Terima kasih.